Benih Rahasia Sang Pewaris episode 163. Upacara pertunangan dijadwalkan dimulai pukul 18.50, jadi hanya ada 2 menit tersisa. Kenzo berjalan ke atas panggung, dan lampu hanya menonjolkan wajahnya yang terpahat sempurna. Tak peduli bentuk tubuh atau penampilannya, orang hampir bisa mengatakan bahwa dia sempurna. Hal ini membuat beberapa gadis di tempat kejadian iri pada Shira. Selain itu, Helena juga merasa sangat bangga karena cucunya memang tampan. Sejak kecil, dia selalu membuatnya bangga, terutama ketika semua orang memujinya dimanapun dia berada. Saat itu, Shira sudah keluar dari ruang tunggu dan menunggu di aula utama. Meskipun itu hanya pesta pertunangan, dia berdiri di karpet merah dengan buket mawar di tangannya. Ketika saatnya tiba, gerbang emas terbuka sementara musik romantis perlahan diputar di latar belakang saat dia berjalan menyusuri lorong menuju pria di atas panggung. Wah, pengantinnya juga cantik sekali. Dia cantik sekali. Mereka benar-benar pasangan yang ditakdirkan untuk satu sama lain. Semua lagu pujian dinyanyikan oleh orang tua dan muda. Malam ini, mereka hanya mengundang keluarga besar keluarga Wiharja dan beberapa tamu penting. Jadi, dapat dikatakan mereka semua saling mengenal dengan baik. Berjalan selangkah demi selangkah menuju panggung, Shira melihat bahwa pembawa acara malam ini tidak lain adalah Jordi, ayah Vano, yang akan menjadi saksi pertunangan mereka. Shira tersenyum pada calon pamannya sebelum Kenzo memegang tangannya dan berdiri di sampingnya. Setelah pidato singkat, Jordi kembali mengucapkan selamat kepada mereka. Di sini, kita menjadi saksi sepasang kekasih, Kenzo dan Shira, yang mendoakan mereka agar hidup bahagia setelah ini dan tidak pernah berpisah. Sekarang, mari kita minta mempelai pria untuk memasangkan cincin berlian pada mempelai wanita sebagai tanda cintanya. Setelah ini, kita akan menantikan pernikahan yang akan datang. Sang manajer segera meredupkan lampu, hanya menyisakan lampu di panggung, memfokuskan pada pasangan itu seperti seberkas cahaya bulan. Ini memungkinkan semua orang melihat mereka dengan jelas. Kenzo pertama-tama meletakkan cincin berlian Shira padanya sementara cincinnya berada di atas nampan yang dipegang oleh seorang wanita, yang kemudian diambil Shira. Sambil mengulurkan tangan, Kenzo memperlihatkan tangannya dengan jam tangannya yang mencuat. Seberkas cahaya hijau menerpa Shira yang hendak memasangkan cincin padanya. Karena tertarik oleh cahaya tersebut, Shira lupa memasangkan cincin padanya. Ia hanya menatap pantulan pada jam tangan pria itu. Di bawah cahaya redup, kepala serigala Zamrud terpantul dari arloji. Cincin di tangannya terjatuh karena dia sangat terkejut. Kenzo mendongak dan melihat Shira tertegun sambil menatap arlojinya seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang mengerikan. Ada apa, Shira? Kenzo memeluknya. Orang-orang di bawah tengah menanti keduanya bertukar cincin pertunangan ketika sang pengantin wanita menjatuhkan cincinnya dan membeku di sana, tampak seperti es. Tiba-tiba Shira menoleh ke arah si tukang ledeng dan berkata, "Bisakah kamu mematikan lampunya?" Sedikit tercengang, dia lalu segera mengikuti permintaannya dan mematikan semua lampu. Seluruh tempat menjadi gelap. Dalam kegelapan, semua orang terkejut dan tercengang, karena mereka semua tidak tahu apa yang akan dilakukan Shira. Bahkan Kenzo tidak tahu apa yang dipikirkan Shira. Shira terpaku pada arloji saat kepala serigala itu mendongak dengan jelas pada saat lampu padam. Sambil menutup mulutnya,
Emosi yang meluap hampir membuatnya pingsan. Pikirannya menjadi kosong sementara kenangan dari 5 tahun lalu muncul. Meskipun malam itu gelap, dia masih mengingat semuanya. Jam tangan itu sama persis dengan milik Kenzo, dengan desain kepala serigala yang langka. "Shira, ada apa? Apa kau baik-baik saja?" Suara Kenzo terdengar khawatir saat ia memeluk Shira dan merasakan seluruh tubuhnya gemetar. Sepertinya sesuatu yang mengerikan telah terjadi padanya. Namun, dia salah. Shira tidak gemetar karena panik. Dia gemetar karena terkejut. Dia mencoba mengingat pikirannya tanpa panik. Kenzo mengatakan bahwa dia mengenali Nindya melalui jam tangan, dan malam itu, Shira lah yang melemparkan jam tangan itu ke lantai ketika pria itu memberikannya kepadanya. Kamar itu dipesan atas nama Nindya, jadi nomor teleponnya muncul di pendaftaran. Staf yang menemukan jam tangan itu tentu saja akan menghubungi orang yang memesan kamar, sehingga jam tangan itu sampai di tangannya. Kenzo, yang menemukan Nindya melalui daftar itu, mengira bahwa Nindya adalah wanita yang pernah berhubungan satu malam dengannya. Adapun mengapa Leon sangat mirip dengannya, itu karena pria yang pernah bercinta satu malam dengannya ada tepat di depannya. Shira terjebak dalam dilema karena dia, di saat yang sama, adalah orang yang paling ia benci sekaligus paling ia cintai. Banjir emosi ini mengguyur dirinya, membuatnya menggigil dalam pikiran. "Nyalakan lampunya." Kenzo memberitahu si juru bicara, karena ia merasa pasti ada sesuatu yang terjadi pada Shira sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Sang gaffer menyalakan lampu dan melihat Kenzo memeluk Shira dengan protektif. Terkubur di dadanya, Shira mengambil napas dalam-dalam beberapa kali sebelum menundukkan kepalanya dan melihat cincin berlian di karpet. Dengan lembut dia mendorong Kenzo menjauh, lalu membungkuk untuk mengambil cincin itu dan mulai memakaikannya pada jari Kenzo. "Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu." Shira menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Hal ini membuat hati Kenzo sakit. Mengapa dia tiba-tiba menangis? Kerumunan di bawah menghela napas lega saat melihat sang pengantin wanita memasangkan cincin pada sang pengantin pria. "Maaf, tapi kami akan pergi sebentar," kata Kenzo kepada para tamu sebelum ia memegang tangan Shira dan menuruni panggung melalui pintu samping. Helena kemudian berdiri dan berkata, "Jangan khawatir. Silakan, semuanya, ambil makanannya. Saya minta maaf sebelumnya jika ada yang kurang." Awalnya, Kenzo lah yang memegang tangan Shira, tetapi begitu mereka sampai di lorong, situasinya berbalik, karena Shira tidak sabar untuk mencari tempat. "Ada apa, Anastasia? Apa terjadi sesuatu?" Kenzo benar-benar khawatir padanya. Akhirnya, Shira membawanya ke sebuah ruangan kosong dan menutup pintu. Sambil memegang tangannya, Shira menatap jam tangannya dan bertanya, "Kamu bilang jam tangan ini dibuat khusus oleh nenekmu untukmu. Jadi, itu artinya hanya ada satu di seluruh dunia ini, kan? Tidak akan ada jam tangan lain dengan desain yang sama?" "Ya. Ini satu-satunya." Kenzo mengangguk. "Bagaimana dengan kepala serigala pada bagian muka arloji? Apakah itu sesuatu yang eksklusif untuk keluargamu?" "Kepala serigala ini adalah lambang yang dipercayai nenekku, karena ia meminta perancangnya untuk mencantumkannya pada bagian muka jam.
Kurasa ini seharusnya hanya aku yang memilikinya. Meskipun Kenzo tidak begitu yakin, ia belum pernah melihat jam lain seperti miliknya sebelumnya. Pada titik ini, Shira tiba-tiba teringat bahwa jam tangan ini bukan satu-satunya bukti hubungan semalam. Ada juga putra kesayangannya. Kamu bilang kamu menemukan Nindya lewat jam tangan ini. Apa kau yakin dia wanita yang menghabiskan malam bersamamu waktu itu? Tanya Shira. Hal ini membuat jantung Kenzo berdebar kencang. Apakah dia masih peduli dengan hal ini? Ini adalah satu-satunya noda yang tidak dapat dihapusnya dari hidupnya. Ya, jawab Kenzo lembut, takut memperburuk suasana hatinya. Apakah kamu pernah berpikir bahwa wanita itu mungkin bukan Nindya dan sebenarnya adalah wanita lain? Shira menatapnya dan bertanya, tampak sedikit marah karena dia sebenarnya bersikap lembut terhadap Nindya sebelumnya. Tertegun, Kenzo tidak bisa menjawab. Melihat hal itu, Shira pun bertanya lagi, setelah kamu menemukan Nindya, apakah kamu punya hubungan intim dengannya? Kenzo menggelengkan kepalanya dengan tegas. Aku tidak pernah melakukan itu. Setelah aku menemukannya, aku tidak melakukan apapun kecuali menebusnya secara materi. Kenapa tidak? Apakah karena Nindya memberikan kesan yang berbeda dari wanita 5 tahun lalu? Shira mendesaknya. Terkejut lagi, Kenzo bertanya, bagaimana kamu tahu? Mengapa kamu bertekad untuk menemukan wanita dari insiden 5 tahun lalu? Mata Shira dipenuhi rasa ingin tahu. Kenzo tidak tahu bagaimana menjelaskannya padanya, tetapi apapun yang terjadi, dia tidak dapat menahan keinginan untuk mencarinya. Tiba-tiba, air mata Shira mulai mengalir di wajahnya. Ia menutup mulutnya saat gelombang emosi yang luar biasa menerpanya. Shira, ada apa? Apa aku melakukan sesuatu? Maaf. Kenzo panik. Meskipun tidak tahu apa yang bisa dilakukannya, ia yakin bahwa ia pasti telah melakukan sesuatu yang membuatnya menangis. Namun, air mata Shira mengalir lebih deras setelah mendengar apa yang dikatakannya. Ia menangis sejadi-jadinya hingga ia mulai cegukan. Tidak seorang pun akan tahu apa yang sedang dialaminya saat ini. Akhirnya ia menemukan kelegaan dari pikiran-pikiran yang telah membelenggunya selama hampir 6 tahun. Bayangan tentang pria mengerikan yang telah ia ciptakan dalam hatinya telah berubah menjadi pria di depannya. Dia bukan binatang buas. Hanya para dewa yang tahu betapa lega rasanya saat beban pikiran dan perasaan menyiksa itu terangkat dari pundaknya. Kenzo sangat khawatir, tetapi Shira memeluk Kenzo dan berbicara dengan suara berlinang air mata, "Syukurlah itu kamu. Aku senang itu kamu. Selama itu kamu. Itu tidak seburuk itu." Kenzo memeluknya lebih erat lagi. Namun, ia tidak tahu apa yang bisa dilakukannya untuk menghiburnya. Kesedihan Shira tampaknya berasal dari suatu tempat yang dalam di dalam jiwanya, dan ia benci karena ia tidak cukup mengenalnya untuk memahami apa yang sedang terjadi pada Shira. Sekalipun dia tidak dapat memahami arti kata-katanya, dia merasa dia benar-benar membutuhkannya. "Shira, bisakah kamu ceritakan apa yang terjadi?" Tanyanya sambil membelai lembut bagian belakang kepala Shira. Akhirnya, Shira mendorongnya sedikit sebelum menjelaskan semuanya kepadanya. "Menurutmu, apakah Leon mirip denganmu?" Dia menatap Kenzo dan bertanya. "Ya."
Semua orang yang melihatnya mengatakan dia mirip aku. Ini adalah sesuatu yang membuatnya sangat senang. Menurutmu mengapa anakku mirip denganmu? Shira sengaja menanyakan pertanyaan yang sulit. Benar saja, pertanyaannya membuat Kenzo bingung. Kenzo menatapnya dengan gentar, takut bahwa Shira akan menangis lagi jika ia mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya. Shira memutuskan untuk mengakhiri penderitaannya. Ia mengangkat tangannya dan mengangkat arlojinya. Sudah kubilang sebelumnya bahwa pria yang menyakitiku malam 5 tahun lalu meninggalkanku sebuah arloji, tetapi aku tidak mengambilnya dan malah membuangnya. Kenzo ingat dia mengatakan hal itu. Jam tangan yang aku buang diambil oleh staf di klub. Mereka pasti berpikir jam tangan itu terlalu mahal untuk disimpan sendiri, jadi mereka menghubungi orang yang memesan kamar. Orang itu mengambil jam tangan itu dan menyimpannya untuknya. 5 tahun kemudian, seseorang datang kepadanya dan bertanya apakah dia adalah wanita yang ada di kamar saat itu. Ketika dia menyadari bahwa pria itu adalah Presiden Wiharja Group yang kaya dan berkuasa, dia langsung menjawab bahwa dialah wanita itu. Shira bercerita seolah-olah dia sedang bercerita. Mata Kenzo bergerak maju mundur saat kejadian itu mengirimkan gelombang keterkejutan ke seluruh tubuhnya, dan napasnya bertambah berat. Itu kamu. Wanita dari malam itu 5 tahun lalu, itu kamu, bukan? Shira. Nindya yang memesan kamar, jadi dia punya jam tanganku dan menerima kompensasi yang seharusnya aku berikan padamu. Kenzo terkejut sekaligus marah, tetapi di saat yang sama, dia sangat gembira. Leon adalah anakku. Dia adalah anakku, aku adalah ayahnya. Kenzo mulai menitikkan air mata karena ia kewalahan dan hampir meledak karena semua emosi yang membuncah dalam dirinya. Shira mengangguk. Ya, Leon adalah putramu. Kaulah pria yang tidur denganku malam itu. Hatinya dipenuhi rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri. Kenzo memeluknya erat dan mencium rambutnya sambil terus mengoceh, "Maafkan aku. Aku sangat menyesal, maafkan aku. Aku yang terburuk. Aku bajingan yang pantas membusuk di neraka. Maafkan aku." Shira mendongak ke arahnya dan membantahnya. "Berhentilah mengatakan omong kosong seperti itu." Tiba-tiba, Kenzo menundukkan kepalanya dan mulai menciumnya dengan penuh gairah. Shira hampir mati lemas karena ciumannya yang ganas. Kupikir dia sedang meminta maaf, jadi mengapa dia malah menciumku? Kenzo bernapas sedikit berat saat menatapnya dengan mata penuh kasih. "Maafkan aku. Aku berutang terlalu banyak padamu, dan aku tidak akan mampu membayar semuanya bahkan jika aku menghabiskan waktuku di masa ini, dan selanjutnya, dan setiap kehidupan setelah ini untuk melakukannya." Shira mengerjapkan mata padanya. "Kamu bisa meluangkan waktu untuk menebusnya padaku." Tak seorang pun tahu apa yang sedang dipikirkannya dalam hati. Takdir telah menyebabkan banyak kesakitan dan kesedihan padanya, tetapi kini takdir memberinya kesempatan untuk meluruskan keadaan, dan juga cinta sejati. "Nenek bilang padaku bahwa jam tangan ini adalah jimat keberuntunganku. Ternyata aku salah. Itu benar-benar jimat keberuntunganku."
Kenzo bersungguh-sungguh dengan setiap kata yang diucapkannya. Ketika Shira mengingat apa yang telah dilakukan Nindya, ia menggertakkan giginya karena jijik. Jangan biarkan Nindya lolos begitu saja. Aku ingin dia membayar atas apa yang telah dilakukannya. Kenzo juga sama marahnya seperti dia. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, "Aku akan membuatnya membayar mahal untuk semuanya." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.